Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi studi kasus 2. Materi ini akan membahas tahapan, tema, subjek, tantangan, pengumpulan data, dan daftar pustaka referensi. Circle, tahapan lingkaran pada studi kasus dalam BK atau mempraktekkan bagaimana kita mempelajari suatu kasus dalam bimbingan konseling. Circle lingkarannya berputar seperti ini. Ini berbeda dengan metode penelitian studi kasus ya. Ini adalah bagaimana siklus seorang bimbingan konseling, orang yang melakukan praktik bimbingan konseling mau mempelajari suatu kasus. Dia akan menjalani siklus ini. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Merencanakan untuk mempelajari suatu kasus tertentu. Membuat perencanaan dengan membuat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat dari observasi, wawancara, membaca berita, membaca jurnal, membaca buku, dan segala macam yang ditemukan di tempatnya bekerja. Saya contohkan misalkan guru BK mendapatkan temuan masalah kasus, anak membolos, anak yang malas, atau di dalam catatan buku hitam, anak tersebut mencuri. Nah, itu temuan-temuan masalah ini akhirnya keluarlah berupa tanda tanya. Mengapa si anak mencuri? Mengapa anak ini bolos? Mengapa anak ini terlambat sekolah? Nah, temuan-temuan kasus diubah menjadi sebuah tanda tanya. Yang akhirnya guru BK tersebut mengumpulkan data dari perencanaan tadi, mengumpulkan data agar masalah yang ditemukan itu dapat dikritisi secara objektif. Mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, meng-cross-check masalah kasus tersebut. Setelah dikumpulkan dari berbagai referensi sumber, bisa dari kalau misalkan siswa yang bermasalah, maka bisa di cross-check wawancara observasi kepada guru, bidang studi, wali kelas, orang tua murid, siswanya, bisa menggunakan instrumen tertentu, instrumen wawancara, instrumen observasi, atau skala pengukuran sikap kalau dia motivasi yang diukur dalam permasalahan kasus siswa yang bolos atau terlambat datang. Jadi guru BK atau seorang praktisi bimbingan konselingnya akan mengumpulkan berbagai macam sumber referensi pengumpulan data. Tujuannya kemudian akan diolah data tersebut, dikumpulin terus diolah untuk dicari kesimpulan dan interpretasi datanya. Udah dianalisis, kemudian dicarilah benang merahnya. Setelah diolah, dianalisis, kemudian dicari garis merahnya. Apa hasilnya? Oh, ternyata masalah siswa ini bolos, siswa ini terlambat, siswa ini mencuri. Objektivitasnya nih berdasarkan hasil data yang ditemukan penyebabnya adalah misalkan dia terlambat datang karena datang ke sekolah dan bolos karena ternyata dia setiap subuh membantu orang tuanya jualan di pasar, mengambil barang-barang kebutuhan penjualan yang akan kemudian didagangkan di pasar pagi harinya. Misalkan seperti itu, sehingga dia terlambat datang ke sekolah, pakaiannya jadi lusuh, misalkan seperti itu. Karena dia habis membantu orang tuanya yang berdagang di pasar. Jadi yang terlihat di sekolah adalah sisa-sisa tenaga yang sudah digunakan semalaman. Seharusnya jamnya tidur, tapi jamnya dia adalah bekerja membantu orang tua. Sehingga begitu datang ke sekolah yang terlihat adalah pakaiannya lusuh, mukanya kusut, tidak rapi, tidak tersisir rambutnya rapi, bau keringat berlebihan, seragamnya juga kotor. Terus dia datang dengan kondisi terlambat dan tidur di kelas, misalkan seperti itu. Hasil dari sintesa dan interpretasi data setelah ditarik benang merahnya. Kasus ini terjawab. Hasil dari studi kasusnya, dari pertanyaan mengapa anak ini datang terlambat sudah terjawab. Nah,
Akhirnya, setelah terjawab benang merahnya ada, sintesa dan interpretasinya datanya tadi sudah dapat, seorang guru BK tersebut akan melakukan perencanaan kembali. Perencanaan kedua ini adalah perencanaan solusi dari masalah yang ditemukan. Perencanaan ini bukan hanya konseling, sebetulnya bimbingan juga bisa. Bimbingan bisa dalam bentuk bimbingan atau solusinya dalam bentuk konseling. Jadi, guru BK-nya akan mendesain solusi berupa rancangan dari konseling atau rancangan dari bimbingan yang kemudian akan dipraktekkan atau dijalani terhadap si sampel atau yang memiliki kasus tersebut. Nah, setelah desain tadi dipraktekkan, tahap akhirnya adalah melakukan evaluasi dan follow up. Akan dinilai karena akan membuat instrumennya tadi akan membuat instrumen dari desain yang telah dibuat. Nah, instrumen tadi mengukur tingkat keberhasilan desain atau solusi yang telah dirancang. Apakah ternyata setelah melakukan konseling, siswa tersebut menjadi lebih bersemangat ke sekolah, lebih mau rapi-rapi, tidak terlambat, atau bagaimana cara guru BK ini melakukan home visit dan bernegosiasi kepada orang tua siswanya supaya bisa memberikan jam istirahat, manajemen waktu kepada anaknya supaya bisa fokus belajar di sekolah seperti itu ya. Nanti itu akan dievaluasi apakah berhasil atau tidak solusi yang ditawarkan oleh guru BK tersebut. Setelah itu baru follow up tindak lanjut. Kalau berhasil, maka follow up-nya bisa dilakukan cara yang sama apabila terdapat masalah yang sama. Kalau hasil tindak lanjut follow up-nya adalah evaluasinya gagal, maka ini akan berputar lagi siklusnya. Yang membuat gagal itu mungkin dari data yang dikumpulkan ada yang kurang, maka guru BK tersebut harus mencari data lagi. Atau ada beberapa pertanyaan yang kurang detail. Berarti pertanyaannya bukan mengapa saja, tapi bisa ditambah jadi bagaimana. Bagaimana peran lingkungan terhadap peserta didik yang terlambat tersebut. Nah, atau yang bolos atau yang mencuri tersebut. Jadi, bisa jadi pengumpulan datanya masih kurang matang, sehingga desainnya jadi tidak matang, dan pelaksanaan desain jadi tidak sempurna juga. Ngulang lagi siklusnya, kalau ternyata dalam evaluasi dia gagal. Untuk mencari lagi desain yang tepat atau rancangan konseling atau rancangan bimbingan yang tepat. Dan inilah adalah siklus kerja seorang praktisi bimbingan konseling yang melakukan studi kasus dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, tema. Tema dalam pemilihan studi kasus, ini kalau tema penelitian ya, ini adalah tema penelitian. Kalau tema dalam penelitian studi kasus, pemilihannya itu ada banyak ya. Ada ciri tema yang baik, pertimbangan dalam memilih tema, dan sumber dalam memilih tema. Saya akan membahas dari pertimbangan memilih tema dulu ya. Jadi, untuk tema-tema penelitian studi kasus, gitu ya, sebelum kita menentukan judul, kita harus mengukur kemampuan diri kita dulu. Kita harus mengukur passionnya kita apa. Mengenali dulu diri kita dan untuk sebelum akhirnya meneliti. Kalau penelitian studi kasus, jika tadi adalah bagaimana menjalankan studi kasus dalam BK sebagai praktisi, kalau ini kita kembali lagi studi kasus dalam BK tapi sebagai peneliti. Nah, kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut ini sebelum memilih tema. Yang paling pertama adalah minat. Minat itu seperti jatuh cinta ya. Ketika kita sudah berminat, interest dengan sesuatu hal, maka kita akan memperjuangkannya. Jadi dalam penelitian studi kasus juga seperti itu. Jika kita sudah memilih suatu kasus, usahakanlah kasus yang dipilih itu adalah yang kita berminat. Kita sudah suka duluan, jatuh cinta duluan. Sehingga kalau kita sudah jatuh cinta duluan, sudah interest minat gitu ya, kita mau untuk berjuang, rela untuk berjuang. Walaupun mungkin penelitian itu berdarah-darah, memakan waktu gitu ya, yang banyak, yang mungkin akan berulang kali revisi terus saat bimbingan, tapi mau berjuang karena dari awal kita sudah jatuh cinta terhadap tema dan judul tersebut. Kita sudah minat di sana, interest di sana. Dan kita sudah mengukur diri kita mampu menjalankannya. Seperti itu. Nah,
Pertimbangan lain dalam memilih tema adalah karena kita membutuhkan jurnal, membutuhkan penelitian terdahulu, kita membutuhkan teori-teori dasar dalam satu penelitian, maka pastikan bahwa terdapat sumber referensi yang memadai untuk dijalankannya penelitian tersebut. Jadi jangan sampai memang itu kamu minati namun tidak ada referensinya, jadi akan sulit juga untuk diteliti. Karena tidak ada sumber referensinya. Karena ini penelitian harus tetap ada acuan teori yang mendasar atau acuan yang mendasar hukum-hukum aturannya gitu ya dari kasus yang mau diangkat sebagai penelitian, sebagai tema penelitiannya. Kemudian terakhir adalah peneliti memiliki sumber daya untuk menjalankannya. Jadi jangan sampai tidak terukur ya. Jadi kalau misalkan meneliti itu kan juga membutuhkan tenaga, waktu, seperti yang tadi saya bahas, tenaga, waktu, dan biaya. Nah, pastikan bahwa memang kalau seorang peneliti memiliki itu pengetahuan juga, punya pengetahuan, wawasan di sana punya, menyukai minat terhadap tema iya, kemudian memiliki uang yang cukup, dana yang cukup untuk menjalankan penelitian tersebut iya, punya waktu yang cukup, misalkan ternyata penelitian ini menghabiskan waktu 1 semester. Kita bersedia untuk menjalankan itu. Uangnya ternyata membutuhkan uang sampai 5 juta loh untuk menyelesaikan penelitian ini. Kita ada uang yang digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi, pertimbangan dalam memilih tema ini sangat penting supaya kita tidak salah memilih tema. Karena kalau kita salah memilih tema, bisa jadi penelitian studi kasus itu berhenti di tengah jalan atau jadinya tidak kuat atau hasilnya sangat ringan, tidak mendalam. Seperti itu. Dan terkait tersedia sumber daya dalam bukunya Pak Sugiono, itu dijelaskan salah satu hal yang membuat penelitian studi kasus dapat terhenti itu adalah keterbatasan dalam penelitiannya, misalkan kekurangannya dana. Jadi penelitian studi kasus bisa berhenti di tengah jalan apabila si penelitinya kekurangan dana. Berarti artinya penelitian studi kasus ini bisa sangat panjang sehingga memakan banyak uang, waktu, yang tadi ya saya bahas, dan tenaga. Jadi seandainya memang terlalu panjang, maka peneliti itu sendirilah yang akan menghentikan dengan menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Misalkan keterbatasannya terhenti akibat dana yang tidak mencukupi, maka itu perlu disebutkan dalam laporan penelitiannya. Kemudian ada ciri tema yang baik, ada sumber untuk memilih tema dalam penelitian. Kita bahas sekarang ciri tema yang baik. Ciri, tema, atau judul penelitian studi kasus yang baik itu yang gimana sih? Ya, ini 4 komponennya. Judulnya, temanya itu penting, halnya penting, urgenitasnya paling dari antara semua masalah yang berhasil ditemukan, ternyata yang paling prioritasnya sangat tinggi, penting, dianggapnya sangat penting, sangat yang terbaru, dan sangat urgent itu adalah yang ini, A. Dari A sampai D, ternyata A yang paling urgent, paling penting. Maka A yang adalah yang paling baik judulnya dan tema penelitiannya dibanding sampai A, B, dibanding B, C, D. Nah, seperti itu. Karena A dinilai isu yang baru dan isu yang aktual saat ini terjadi, dan ternyata isu A itu bisa memberikan tambahan sumbangan ilmu yang bermanfaat, ilmu baru terhadap masyarakat, diri sendiri, dan sebagainya. Jadi 4 unsur ini penting dalam memilih judul atau tema penelitian studi kasus. Jadi itu yang sangat idealnya dalam penelitian studi kasus untuk menentukan tema judul, ciri-cirinya ini. Lalu sumber untuk memilih judul dan tema itu ada 4, bisa dari seorang peneliti itu membaca dari berbagai referensi, jadi istilahnya studi kepustakaan ya, karena peneliti ini rajin membaca berita, baca jurnal, baca buku, akhirnya muncullah ide tertentu atau pertanyaan tertentu, akhirnya keluarlah dari studi kepustakaan judul-judul penelitian studi kasusnya. Ada
peneliti yang menemukan sumber judul itu idenya dari hasil observasi lapangan. Misalkan peneliti ini sudah, ya yang tadi dicontohkan di awal, misalkan guru BK. Guru BK ini melakukan observasi di lingkungan sekolahnya secara langsung. Akhirnya menemukan beberapa list permasalahan hasil dari observasi lapangan. Nah, bisa jadi sumber dari pelaksanaan penelitian studi kasusnya. Atau bisa juga sumbernya dari informasi masyarakat, yaitu laporan-laporan dari lingkungan sekitar. Masyarakat yang di lingkungan sekolah, misalkan masyarakat di lingkungan sekolah ada yang melapor bahwa pada jam istirahat ditemukan siswa-siswa yang keluar dari sekolah bolos minggat gitu. Itu laporannya seperti itu. Atau ditemukan bangunan sekolah ini pagarnya ada yang rubuh gitu ya, sehingga keamanan sekolah jadi tidak dikategorikan aman lagi. Jadi informasi dari masyarakat itu ditampung. Atau ada tawuran siswa tapi dapat laporannya dari masyarakat. Nah, itu ditampung dan menjadi suatu kasus masalah. Itu bisa dijadikan bahan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah imajinasi kreatif. Ide yang muncul dengan sendirinya dari si peneliti. Kalau memang memiliki dasar data yang kuat, itu bisa dijadikan bahan tema dan judul ide kreatif tersebut bisa dijadikan bahan penelitian. Nah, ini dalam bukunya Azwar 2016 ya, dibahas terkait tema ini lebih mendalam. Selanjutnya adalah subjek. Subjek dalam di kasus itu bisa dibilang juga sampel. Sampel penelitian dalam studi kasus itu disebutnya subjek. Jadi, siapa sih sasaran sampel, sasaran subjek dalam penelitian studi kasus? Ingatnya, sampel dalam penelitian studi kasus kualitatif itu ya, disebutnya dengan subjek. Subjeknya itu adalah individu yang memiliki atau menunjukkan gejala masalah yang serius sehingga membutuhkan bantuan yang segera atau serius juga. Nah, tapi dengan catatan bahwa individu tersebut dalam keadaan yang sehat rohaninya, tidak mengalami gangguan mental. Maksudnya sakit jiwa, itu mungkin sudah ranahnya bukan bimbingan konseling lagi ya. Kalau sampai gila atau gangguan mentalnya itu sudah parah banget yang bukan di ranahnya konselor, maka konselor sudah alih tangan kasus tentunya terhadap psikolog atau psikiater dokter. Nah, jenis sampling yang digunakan dalam penelitian studi kasus adalah dua ya, bisa purposive, bisa snowball. Snowball ini seperti gambarannya bola salju. Namanya sudah snowball, di Indonesia kan adalah salju bola salju. Jadi sampel purposive dan snowball. Kalau purposive penjelasannya adalah flashback kembali sampel yang dipersyaratkan atas syarat-syarat tertentu. Itu dalam penelitian studi kasus bisa digunakan. Misalkan ya, sampel dalam penelitian ini adalah kriterianya wanita. Gendernya adalah wanita. Bukan seluruhnya, tapi bergender wanita. Usianya, kita membuat kriteria nih untuk subjek sampelnya. Usianya berkisar antara 18 sampai 30 tahun. Terus adalah wanita yang sudah menikah. Terus misalkan berpenghasilan tetap. Nah, itu adalah contoh sampel purposive, yaitu sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus diwujudkan sehingga mereka layak dijadikan sampel. Dan untuk membuat kriteria itu harus ada dasarnya. Jadi nggak asal kita buat sembarang. Jadi harus ada dasar referensi yang dibaca dulu sehingga baru bisa membuat kriteria. Ini entah dari baca buku atau jurnal, atau baca buku teori atau jurnal hasil penelitian gitu. Nah, itu adalah sampel purposive dalam penelitian studi kasus. Bagaimana dengan sampel snowball? Sampel snowball ini bisa begini. Diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding ya, yang tadinya bolanya kecil, setelah menggelinding lama-lama bola salju itu menjadi besar. Nah,
Jadi awalnya mungkin subjek penelitiannya hanya kepala suku tertentu, kemudian menggelinding menjadi sampai ke rakyatnya suku tersebut. Bukan hanya kepalanya, tetapi sampai ke rakyat-rakyatnya suku tersebut. Jadi kita kaji kasusnya, kita studikan itu sampai ke rakyatnya. Mungkin awalnya hanya mewawancarai, melakukan observasi terhadap kepala suku, kemudian akan menggelinding menjadi besar karena kita sampai menganalisisnya sampai ke wakil kepala suku dan rakyat-rakyat yang ada di dalam suku tersebut. Jadinya diistilahkan dengan snowball, seperti bola salju yang menggelinding. Mungkin subjeknya tadi yang satu, sekarang jadi besar, jadi banyak, karena saling berkaitan. Nah, saling berkaitan dan saling melengkapi datanya. Tuh. Selanjutnya, tantangan dalam melakukan penelitian studi kasus itu ada dalam buku Creswell ini ada 5. Peneliti harus dapat mengidentifikasi kasusnya dengan baik, jadi harus peka terhadap data-data yang akan muncul atau masalah kasus yang akan muncul. Jadi jangan sampai kita jadi blank pada saat menganalisis, kurang konsentrasi ya. Jadi seharusnya itu bisa dianalisis wawancaranya secara mendalam atau observasinya bisa secara mendalam, tapi ternyata kita kurang konsentrasi, jadi kurang kritis. Nah, ide-ide kreatifnya jadi hilang. Padahal kita dituntut untuk mengidentifikasi kasusnya itu secara baik. Membuat penelitian studi kasus itu kan mengkaji secara mendalam. Jadi tidak mendalam lah penelitian itu gara-gara kitanya kurang kritis. Jadi tidak menggambarkan sedetail mungkin. Jadi istilah kalau orang menggambar binatang jerapah, ya hanya bentukan badan luarnya, nggak sampai bagaimana kulitnya jerapah yang bercak-bercak itu nggak tergambar. Padahal studi kasus yang baik itu benar-benar menggambarkan secara sempurna. Kalau menggambar jerapah ya jelas ada matanya, ada hidungnya, sampai ke kulitnya yang bintik-bintik itu bergaris-garis gitu ya, sampai ke warnanya jerapah itu terlihat. Nah, studi kasus itu menggambarkan suatu masalah tuh seperti itu. Jadi bukan hanya ini loh jerapah punya leher panjang, punya kepala, punya tangan, punya kaki dan buntut. Bukan, tapi benar-benar sampai detail ini jerapah. Tinggi, punya tangan, punya kaki, punya buntut, dan punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kuping. Di atasnya ada tanduk, terus ada warnanya. Itu studi kasus yang baik idealnya adalah sedetail itu menjelaskan suatu kasus masalah. Kemudian dapat mempertimbangkan apakah akan mempelajari satu kasus secara tunggal atau multi kasus. Ini kembali pada tema materi sebelumnya bahwa ada jenis penelitian studi kasus kolektif ya. Jadi dari awal penelitian, peneliti harus memutuskan dulu penelitian jenisnya studi kasus apa yang akan digunakannya. Apakah hanya satu kasus masalah aja atau ragam masalah. Nah, ini karena ini akan mempengaruhi waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian itu juga gitu, dan akan mempengaruhi rumusan masalah atau pertanyaan masalah yang akan dijawab. Kemudian dapat menentukan strategi sampling yang baik. Nah, ini juga penting untuk menggambarkan suatu kasus. Jangan sampai seorang peneliti salah mengambil subjek samplingnya. Seharusnya subjek samplingnya itu menggunakan kriteria purposive, malah menggunakan snowball. Jadi karena sampelnya tekniknya salah, mengambil teknik sampelnya salah, maka data yang didapat juga menjadi tidak teridentifikasi dengan baik. Kemudian memiliki banyak informasi untuk menggambarkan secara mendalam suatu kasus. Nah, penelitian studi kasus yang baik adalah penelitian yang memiliki banyak informasi, sehingga yang tadi ya, menggambar jerapahnya dapat dengan sempurna sampai ke warna kulitnya secara detail. Oh, ada warna orange coklatnya seperti itu. Oh, matanya jerapah itu ternyata ada bulu matanya juga loh. Nah, seperti itu loh maksudnya. Oh, ternyata bulunya itu bisa tergambarkan dengan seperti ini. Nah, kaki-kaki kukunya seperti ini. Nah, sampai sedetail itu. Karena informasi yang didapat dalam penelitian studi kasusnya itu lengkap.
Selanjutnya adalah peneliti yang baik adalah peneliti yang bisa memutuskan kapan dia harus berhenti dengan tepat. Ya, berhenti dengan tepat. Jadi dapat memutuskan batasan sebuah kasus, sehingga kasus tersebut tidak terlalu melebar luas sehingga akhirnya bingung dihentikan, tapi peneliti itu tahu kapan dia harus berhenti. Batasannya sampai sini saja penelitian saya untuk menjawab pertanyaan rumus masalah. Selebihnya saya tidak perlu lagi menjalankan karena rumusan masalah penelitian saya hanya ini. Maka ini saja yang perlu saya cari tahu. Nah, itu dalam bukunya Creswell tahun 98. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ya dalam penelitian studi kasus itu ada banyak. Ini ada yang dalam bukunya Yin aja tahun 89 menyebutkan ada 6 instrumennya pengumpulan cara mengumpulkan datanya. Ini cara mengumpulkan datanya. Yang pertama lewat dokumentasi. Studi dokumentasi ini bisa surat, berkas-berkas dokumen, memorandum, agenda, laporan-laporan, berkas laporan, atau proposal-proposal kegiatan, proposal program. Bisa juga hasil penelitian atau jurnal, hasil evaluasi, clipping artikel. Kalau di sekolah bisa ada buku kasus, buku piket, terus absensi, rapot, itu kategorinya masuknya ke studi dokumentasi. Kemudian ada rekaman arsip. Rekaman arsip itu seperti rekaman layanan, bimbingan konselingnya, terus peta, data survei, daftar nama, rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Dia rekaman arsip pribadi dari si sampel subjeknya. Subjeknya sendiri merekam data untuk dirinya sendiri. Kemudian ada wawancara. Biasanya tipe wawancara dalam penelitian studi kasus itu adalah open dan end. Nah, ini bisa nanti dipelajari teknik open dan ended ini dalam mata kuliah asesmen dalam BK ya. Seperti apa sih tipe wawancara open dan ended ini? Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu gimana? Terus cara jawabnya kira-kira pertanyaan open dan ended ini gimana? Nanti itu ada dipelajari di mata kuliah asesmen dalam BK ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya yang lain adalah observasi. Observasi itu ada terbagi menjadi 2 jenis, ada yang langsung dan partisipan. Kalau langsung biasanya itu secara mendadak sehingga bisa dibilang tidak siap membuat instrumen observasinya. Jadi hanya bisa membuat catatan anekdot. Kalau observasi partisipan itu sudah direncanakan sehingga peneliti mampu membuat instrumen observasi secara rinci. Bahkan secara rinci dan detail, durasinya dihitung berapa lama, berapa kali, itu sampai sedetail itu pada saat melakukan observasi ya. Terakhir adalah perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi atau alat instrumen atau pekerjaan seni dan lain-lainnya. Ini perangkat fisik ini instrumen sebetulnya lebih kepada misalkan tadi ya seperti pengukuran skala sikap. Saya mau mengukur motivasi belajar siswa, saya mau mengukur bagaimana regulasi diri siswa, bagaimana resiliensinya siswa, misalkan begitu. Menggunakan alat instrumennya apa? Itu pernah. Jadi 1 sampai 6 ini bisa digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian studi kasus. Terus dalam bukunya Creswell tahun 98 juga disebutkan dari segitu banyak pilihan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian studi kasus adalah 2, yaitu wawancara dan observasi yang mendalam. Oke, ini adalah referensinya, daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.